Mas Bedu. Iya Zara. Zara salut banget deh sama temen Zara nih. Dia tuh orangnya soleh banget. Tiap hari beramal, tiap hari beribadahnya kenceng banget nih, Masya Allah. Iya. Emang dia ngapain aja? Ini nih ya, Zara bacain ya. Iya. Nih, dia tuh posting setiap hari nih status kayak gini nih. Dia bilang hari ini alhamdulillah hati berasa tenang, baru buka puasa Senin Kamis. Sholat malam tadi malam juga berasa tenang banget. Terus udah dicukupkan dengan baca Quran 1 juz hari ini. Terus gak lupa menyisihkan sodaku 500.000 untuk anak yatim. Semoga engkau terima ibadahku ya Allah. Laporan pertanggungjawaban panitia ya, detail ya. Tapi ini keren banget Mas Bedu tuh. Iya. Dia tiap hari loh posting begini loh. Bagus sih, ibadahnya bagus. Iya. Cuma laporannya itu loh kepada semua orang jadi pada tahu semua kalau dia tuh beribadah, kalau dia tuh melakukan kebaikan. Iya. Hati-hati loh, kalau istiqomah sih bagus. Cuman khawatir jadinya jatuhnya ria. Oh iya sih, soalnya Zara lihat di kolom komentarnya tuh banyak banget tuh komen-komen pada muji-muji dia gitu. Iya, kalau dia dipuji dia senang ibadah. Kalau nggak dipuji dia nggak semangat lagi buat ibadahnya. Astagfirullah. Makanya kalau kita ibadah tuh jangan harapin pujian manusia. Nggak boleh. Iya. Harapkan? Puji anaknya Pak Haji Faisal. Kok gitu sih? Pujian dari Allah tentunya. Ya gitu. udah. Baiklah kalau begitu nanti kita tanya Mamah ya Mah. Iya. Mas Bedu. Tapi kita buka dulu Cagus. Silahkan. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah, kurang pujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Gitu Zara, kalau ibadah tuh Nggak boleh ya. nggak bisa sih. Iya. Tanya Mama deh kalau gitu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Salam, Bang. persatuan dari mana ini? Pasukan khusus. Khusus rumah Mama Dede mah. Khusus hari ini aja mah. Besok enggak lagi. Emang Bedu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, adem lihat warna baju mereka. Iya, Maya. Ibu-ibu dari mana? Dari mana? Salim Almani Bogor. Bogor. Masya Pantesan, Allah. Bogor itu adem. Adem, Bang. Bogor itu kota hujan. Sering keseringan hujan, bajunya berwarna hijau. Iya. Iya kan? Ini kalau nggak salah namanya ijo tos-tosan ya ini. Bukan Tosca. Tosca. Iya. Jadi dia lagi tos sama adeknya jadi ngajak Tosca. Iya deh. Oh, gitu. Toska. Jadi tos Sama deh adanya. ya. Toska, Kak, Toska. Iya. Gitu mah. Mungkin udah selesai karena ijo atos, Kak. Lagi mana Zara? Mah, Lagi ngomong naon Jahra? temen Zara, Zahra lihat postingannya tuh tiap hari dia ngasih tahu kalau hari ini dia udah buka puasa, sholat malam, baca Quran 1 juz kelar, sodako 500.000 tiap hari buat anak yatim. Allah. Gitu, kata Mas Bedu nggak Luar boleh. biasa ya? Iya mah. Tapi kata Mas Bedu nggak boleh diposting-posting gitu Bukan mah. bilang nggak boleh. Apa takutnya? Khawatirnya dia jadinya ntar kalau nggak dipuji ibadahnya,
nanti dia nggak mau ibadah lagi. Nah iya itu maksudnya mah. Mengharapkan pujian manusia bukan pujian dari Allah. Iya betul ya. Itu yang salah kata Ya Allah. Baiklah silakan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan di alam dunia tujuannya dua. Yang pertama buat hablum minallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Artinya kalau yang hidup di alam dunia tidak ibadah, tidak sesuai rencana awal penciptaan. Titik. Dua. Manusia diciptakan buat bermuamalah. Anda lihat dalam Al-Baqarah 30. Wa idza qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifatullah fil ard. Bermuamalah. Bagaimana bergaul dengan sesama manusia, dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan pohonan, dengan alam sekitar yang disebut dengan amal soleh. Hablum minallah dengan hablum minanas itu wajib seimbang. Namun semua yang kita kerjakan hanya satu tujuannya, libtigha'i mardotillah, mengharapkan ridhonya Allah. Tidak boleh menampakkan kepada orang lain. Kenapa? Orang yang paling utama di hadapan Allah, orang yang dekat kepada Allah, selalu beribadah, berbuat baik, tapi menutupi kebaikan yang dia lakukan. Ya. Itu orang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hari gini gitulah, zaman medsos, zaman gadget, jangan HP. Tadi kan ada ngobrol sama Bedu. Iya mah. Alhamdulillah hari ini baca Quran 1 juz. Nyumbang sehari sabaraha. 500.000 katanya. Banyak dikatakan apa yang dia lakukan. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Maaf. Kita mengenal ada yang namanya riya. Nabi besar kita Muhammad SAW mengatakan, yang paling aku khawatirkan dari kalian sebagai umatku, yaitu syirik kecil. Apa yang namanya syirik kecil? Berbuat riya. Memamerkan kebaikan kita. Karena syirik ada dua. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Syirik besar mensekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka orang tadi telah melakukan kezaliman yang sangat sesat. Itu syirik besar. Nyembah ke patung, percaya sama pohon asem, percaya ada kali kawin, itu ada jinnya di situ, lalu disuguhin oleh mereka dan seterusnya. Tapi yang kedua ini yang Rasul khawatirkan. Mereka merasa tidak berbuat syirik, tapi syirik, dia ria, dia pamer, pengen dilihat oleh orang lain ibadahnya, apalagi pamer-pamerkan di medsos. Bahaya. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita? Anda lihat Al-Baqarah 271. Intu berdus sodaqatu pani imma hiya wa intuh puha wa tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Al-Baqarah 271. Kalau kamu menampakkan sedekahmu, niat memberikan contoh kepada orang lain, itu bagus buat kamu. Kalau kamu bersedekah kepada orang lain, diberikan kepada fakir miskin, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu sangat baik buat kalian. 2 poin. 1. Kalau ada orang bersedekah, dia berbuat baik, diomongin ke hadapan orang, niatnya memberikan contoh kepada orang. Kalau punya duit kayak saya ya, sumbang fakir, sumbang miskin, sumbang yatim, memberikan contoh kepada orang, kata Allah itu baik buat mereka. Tapi tidak ada sedikit pun riya. Kalau memberikannya kepada fakir miskin, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, disembunyikannya, itu sangat baik buat kalian. Tapi, punten dalam tanda kutip, begitu banyak orang yang memang pengen riya. Bagaimana jawaban dari Allah? Anda lihat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma'lahu riya'an nas. Hei orang yang beriman, jangan kalian batalkan. Nah ini, batalkan para sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menjakiti hati orang menerima. Seperti orang yang
bersedekah, pamer, ria, pengen dipuji oleh orang. Mereka tidak beriman. Mereka seperti menyimpan tanah di atas batu besar yang licin, ketimpa hujan yang besar. Masihkah tanah tadi tersisa apa habis? Habis. Makanya kata Allah, kalau dia ria, pamer, pengen dipuji orang, maka rontog, pakai G. Kalau pakai K belum sudah. Rontog kol-kolah kubro. Rontoglah semua pahala mereka. Karena ria. Ria. Ada lagi yang disebut sum'ah. Iya mah. Sum'ah itu dari sami, pendengaran. Ngomong aja, pengen kedengaran sama orang, biar dipuji. Ya Allah. Baik ria maupun sum'ah dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Karena dengan adanya ria, pamer pengen dilihat orang. Dengan adanya sum'ah, pengen kedengaran sama orang kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Rontog semua pahala dia. Amalan yang dia kerjakan seperti debu habis terbawa angin. Makanya kalau kita beribadah kepada Allah, niatkan bismillah, dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Niatkan hanya satu, libtigha'i mardatillah, mengharapkan ridho Allah. Dia lupa kalau Allah melihat hamba Allah. Iya, benar. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Ya baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Lanjut mah, silakan. Silakan Mama. Sekarang kita lihat lagi. Ya. Bagaimana yang namanya kita sebagai hamba Allah, syarat agar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yaumil akhir. Kita lihat syarat yang Allah ajukan dalam Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah kelak di yaumil akhir, syaratnya 2. Beramal dengan amal soleh. Jangan menserikatkan Allah ketika kalian ibadah kepadanya. Beramal soleh kan beramalah. Iya. Iya. Betul. Nyumbang, bantuin mereka, tolong menolong, saling bantu membantu. Jangan syirik kepada Allah. Nah, yang dimaksud yang kedua ini adalah para ulama mengatakan manusia yang kalau syiriknya syirik asghar, ria, pamer. Setan menggoda manusia nggak berhenti-berhenti. Yang pertama, setan menggoda manusia dengan melakukan dosa besar. Ibu, kalau pengen rezeki banyak, mandi tuh di sumur 7. Mandi kembang 7 rupa. Air dari sumur 7 sumur masjid misalnya. Ah, syirik. Dibisikin lagi. Ibu, kalau pengen rezeki banyak ya, jangan lupa banyak nyumbang fakir, miskin. Sesuai kemampuan yang ada. Yang penting ikhlas karena Allah. Tapi jangan lupa ya, mandi kembang 7 malam. 7 kembang, 7 rupa, 7 sumur, 7 masjid. Misalnya jam 12 malam. Dicampur nih. Dosa besar dengan kebaikan bersedekah. Di abu-abu sama-samarin ya Mak? Nah, disamar-samarin. Kan orang udah mulai ragu nih. Iya. Iya. Ternyata tidak mempan nih, imannya kuat. Iya. Masya Allah. Ibu banyak ibadah dong Bu. Digoda oleh setan dengan cara yang ketiga, kemalasan. Mau sholat. Aduh. Pegel banget barang gue. Aduh. Mau sholat. Tadi ngejegreg kagak makan. Makan dulu ah. Ya Allah, makan. Dari tadi nganggur kagak ngata-ngatain. Begitu ajan, sebat dulu ah, sebat. Aduh, Sebat tuh. sebat. Tuh. Sebatang. Sebat-sebut. Ngerokok dulu. Waduh. Lanya lamaan sholat lohor 4 rakaat, lamaan sebat. 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 Dosa setan menggoda manusia. Ya Allah. Ternyata dengan kemalasan pun masih bisa ngelawan. Sholat lagi. Bado ngantuk mulu lagi ngaji loh. Dengerin mama kalau ngomong. Mama nggak tahu sih dari jam 2 Bado tahajud dari Masya Allah. sampai sekarang belum tidur. Aduh. Semalam ikhlas karena Allah. Pamer di depan umum. Biar jamaah tahu, biar pemirsa tahu. Beduk gitu loh, tahajud dari jam 2. Ria bukan? Iya jatuhnya.
Tapi bagaimana seandainya ada orang yang awalnya niat karena Allah. Di tengah perjalanan. Sebagai manusia normal pasti senang, suka dipuji orang. Iya apa iya? Iya. Iya. Dua pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan, kalau hati dia tidak bergeming, hanya girangnya sesaat, kembali kepada Allah, pahalanya tetap utuh. 100%. Seandainya. Ulama kedua mengatakan, ada orang awalnya ikhlas niat karena Allah, dipuji orang ternyata senang dengan pujian, megar hidungnya, gede dadanya. Gue gitulah yang nyumbang paling gede dibanding yang lain. Nunggu pujian dari orang, Ya. maka pahalanya rontok kol-kolah bro. kubro. Ini makanya yuk biasakan, yakinkan di hati, saya bisa bekerja karena Allah, tenaga dari Allah, kekuatan dari Allah. Saya bisa bersedekah karena Allah, rezeki milik Allah diamanatkan buat saya. Saya bisa menasihati orang karena Allah berkehendak. Jadi bisa ngomong, tanpa kehendak Allah nggak bisa apa-apa. Makanya kembalikan kepada Allah. Ketika ada orang memuji kita, maka pujian kembalikan kepada Allah. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Qasas ayat 70. Walladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah yang tidak yang layak disembah kecuali hanya Dia. Dialah pemilik pujian dari awal sampai akhir, dunia sampai akhirat. Makanya apapun kebaikan yang kita lakukan, ketika ada orang memujinya, siapapun yang memuji kita, kembalikan kepada Allah, ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena digerakkan oleh Allah hati kita seperti ini. Tidak mustahil loh. Ada orang kaya koret nggak? Ada. Ada orang pejabat tapi dia khianat. Ada nggak? Ada. Ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur, berterima kasih kepada orang yang bersangkutan. Malam yaskurunas lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh misalnya, Mama sama Bedu dikasih minuman. Ya. Makasih ya Bedu. Sama-sama, Ma. Saya berterima kasih sama Bedu anak saya karena diperintahkan oleh Allah dalam ayat tadi. Kenapa? Kalau Bedu ngasih sama saya seperti ini, hatinya digerakkan. Kalau Allah tidak menggerakkan hati Bedu, walaupun berhadapan, walaupun lihat emaknya ngos-ngosan, dia pegang minuman, belum tentu digerakkan oleh Allah. Betul nggak? Iya Betul, betul. Pak. Makanya ketika kita ada orang berbuat baik kepada kita, berterima kasih kepada orang tadi, bersyukur kepada Allah, telah digerakkan oleh Allah. Suka ada yang bilang begini, ngapain gue terima kasih sama dia, rezeki gue gitu loh. Astagfirullah. Ada yang begitu. Ada ya mah. Itu salah. Sombong. Sombong. Dia lupa diri, lupa daratan, dia dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, kita mau ibadah, kita bermuamalah, tujuannya karena Allah. Ada orang muji, tidak ada orang muji, ada orang yang mendengar, tidak ada yang mendengar, itu bukan urusan kita. Kewajiban kita, urusan kita mengerjakan perintah Allah, menghindari yang dilarang oleh Allah. Cuman punten, sebagai manusia normal ada kebahagiaan. Kalau ada orang memuji kita, kembalikan kepada Allah, lalu perketat bahwa saya hanya karena Allah. Bisa begini karena Allah, hati saya tergerak menolong dia karena Allah. Tanpa gerakan hati dari Allah, nggak bakal semua terjadi dengan diri kita. Buang sum'ah, buang ria, itulah yang akan menghancurkan pahala kita. Allah berfirman tadi dalam Al-Quran 264 Al-Baqarah, seperti orang nanam narok tanah di atas batu yang besar yang licin, ketimpa hujan yang besar, brak, habis dia tersisa. Rugi kita. Baiklah. Mama, nanti kita akan lanjutkan kembali ya, Mah. Dan juga pasti jamaah yang ada di studio udah gak sabar mau nanya nih sama Mama. Nah, jamaah jangan kemana-mana. Sesaat lagi Mama akan melanjutkan kembali tausiahnya dan juga menjawab pertanyaan dari jamaah di studio maupun pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_TV1. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita bersama-sama.
insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Berarti harus hindari ria sum'ah ya, Mah? Iya. Masya Baik. Ria itu senang pamer dengan apa yang dia lakukan kebaikan. Iya, Sum'ah itu memperdengarkan perdengarkan. ibadah, pahala, kebaikan yang dia kerjakan. Sum'ah. Biar dengan orang yang diharapkan pujian dari orang. Oke. Sum'ah. Sum'ah. Nah, sekarang kesempatan nih buat jamaah yang mau bertanya kepada Mama Dede, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin dari Majelis Taklim Almani Bogor. Mangga, Galau mah. Ada apa Bu Iin? Iya mah. Ini saya mau tanya mah. Pada dasarnya manusia itu kebanyakan senang dipuji ya mah. Bukan kebanyakan, semua. Semuanya iya. Sedangkan puji yang 4 itu semuanya punya Allah. Bagaimana mah caranya supaya hati kita tidak selalu dalam melakukan kebaikan ingin selalu dipuji mah? Iya. Itu aja mah. Ya, tujuannya hanya satu, saya bilang. Wabtagi pima atakallahu darul akhirah. Al-Qasas 77. Tuntutlah apa yang Allah perintahkan tentang akhirat. Mana diperintahkan ibadah. Ibadah hanya libtigoi mardotillah. Mengharapkan ridhonya Allah. Ini yang kita pegang Bu Iin. Saya bekerja, beribadah, bersedekah, nolongin orang, bermuamalah. Semua hanya mengharapkan ridho Allah dengan keyakinan. Saya bisa nolongin orang, rezekinya punya Allah, nitip doang. Saya bisa ibadah, kekuatan dari Allah, keinginan ibadah dari Allah. Diberikan kekuatan iman dari Allah. Nah, karena semua manusia punya rasa ingin dipuji, normal. Normal. Fitrah daripada manusia, fitrah kita semua pengen dipuji. Senang dengan pujian, tapi yakinkan di hati bahwa semua terjadi dalam diri saya hanya karena Allah. Begitu, Iin. Bagaimana Ibu Iin? Iya mah, makasih mah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya juga kita jangan terlalu banyak mendengarkan komentar orang lain ya, Ma ya. Iya. Punten ya, Itu mempengaruhi kita tuh, Bang. berpengaruh. Makanya begini, kita kerjakan hanya karena Allah, mengharapkan ridho Allah, yakin bisa begini karena Allah, hati kita ini bisa berbuat baik karena Allah, bisa ibadah kepada Allah, makanya kembalikan kita semuanya kepada Allah. Orang komentar biasa, Iya. jangankan zaman sekarang yang ada HP. Dari dulu juga ada orang komentar. Iya. Kita beralih ke Instagram, Mah. Mangga. Ini kayaknya Teh Herni G4, Mah. Oh. Assalamualaikum. Semoga Waalaikumsalam. Mama selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin, Ya Rabbal amin, Alamin. amin. Galau nih, Mah. Saya punya saudara yang suaminya tuh haus pujian. Bagaimana menyikapi suaminya yang haus pujian ini, Mas? Selalu ingin terlihat wah di mata orang lain. Padahal istrinya sendiri masih kekurangan. Bagaimana caranya adarin suaminya agar bisa hidup apa adanya sesuai kemampuannya, Mah? Punten. Setan menggoda manusia setiap saat dan kesempatan. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata setan, ya Allah, engkau telah mengatakan saya makhluk yang tersesat. Dari mulai saat ini akan aku halang-halangi umat turunan daripada Adam dari jalanmu yang lurus. Goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, ini orang hubbetunya wa karohiyatul maut dari belakang. Dari belakang. Wah. Pengen dipuji orang. Bininya kekurangan. Kalau sama orang pamer. Ini. Bini aja kekurangan. Anaknya kekurangan. Bukan laki-laki yang jantan dan bijaksana. Kalau dia berbuat baik menolong orang-orang. Tapi anak istrinya kelaparan. Kelaparan, nauzubillah. Ketika orang meninggal dunia, yang pertama ditimbang dalam mizan seorang manusia, bagaimana napakah buat keluarganya, baru buat yang lain. Oh. Hadis lain mengatakan, 1 dinar yang engkau merdekakan budak belian, 1 dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, 1 dinar yang engkau berikan kepada orang yang duafa, 1 dinar yang engkau berikan kepada keluarga kalian,
yang paling nilainya pahala paling tinggi yang diberikan kepada keluarga kalian. Artinya orang tadi salah, menurut aturan kita harusnya ada yang menyadarkan. Mamah yakin kalau bini yang ngomong Mamah marah, ngambek. Ada orang yang berwibawa yang menyadarkan dia. Atau, punten, biasanya orang begini dijedotin dulu. Ada masalah besar, duk! Aduh. Dia sadar. Kalau sadar. Tapi ada dijodotin berkali-kali nggak sadar-sadar. Nauzubillah min dzalik. Dia lupa. Ya Allah, jangan sampai kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai jauhkan kita dari sifat sombong, pengen dipuji, ria dan sum'ah. Kalau tanpa kita sadari mah, orang kagum dengan pekerjaan kita. Tiba-tiba pujian datang ke kita. Agar kita nggak jadi sombong, nggak jadi ria, itu bagaimana mengatasi? Kembalikan kepada Allah. Yakin. Bedu terkenal karena Allah. Bedu bisa begini, bisa begini. Misalnya improv, misalnya bisa tektokan dengan yang lain. Kan karena Allah. Nggak semua orang bisa improv. Oh iya. Nggak semua orang bisa tektokan. Benar nggak? Iya. Kembalikan semua kepada Allah. Ini kehendak Allah. Ini kemauan Allah. Saya hanya menjalani. Semuanya kembalikan kepada Allah. Termasuk penghasilan 50% bagi buat di jalan Allah. Oke? Barokah. Iya. Jangan lupa itu ya, Ma ya. Iya, Ma. Baik. Kalau gitu kita beralih lagi ke ibu-ibu jamaah yang mau nanya berikutnya. Silakan, Ibu. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ici Cik dari Ici. Masjid Al-Mani, Oke, Cik Ici. Bogor. Ma Ici ya. Mama, Cik Ma. Hihihi. Galau, Ma. Ada apa, Cik Ici? Saya pernah lihat status, Ma. Statusnya begini. Dia habis sholat tahajud. Terus dia moto bari pakai mukena. Oh. Kata dia, alhamdulillah katanya. Sekarang katanya habis baru selesai katanya sholat tahajud. Gimana tuh, Ma? Pertanyaan lagi gitu aja ya. Oke. Terima kasih, Ma. Iya. Habis Ibu baca lihat- status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah emak-emak masih bahasa status. Baca status. Iya. Iya. Mama Status aja kata katanya, pernah pengen apalagi bahasa status orang. Emang gue pikirin. Kata Cik Ici. Iya. Begini. Status. Status orang makanya mau kena. Lagi flu ya? Alhamdulillah. Set. Gue habis tahajud. Aduh. Cik Ici. Kembali ke niat orang tadi. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau orang tadi niatnya memang mengajak, menghimbau, berdakwah, asal jangan kebanyakan, boleh-boleh aja. Tapi kalau tiap-tiap ngejajar, foto dia pakai mukena. Jualan Tiap hari. kagak. Bulan Ramadan. Foto mulu Itu ya, Ma. Cik Ici sudah ria. Makanya saran saya nggak usah lah. Yang penting kita dengan Allah, jangan ngurusin orang lain. Keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Begitu Cik Ici. Ya. Terima kasih, Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jadi mau nanya nih, Ma, bagaimana kalau seandainya ada satu grup yang katanya ini untuk menggalakkan hatam Quran, tapi nanti jadi jatuhnya tuh spam gitu mah di grup. Hari ini saya udah hatamin 1 juz, yang ini 1 juz. Mama Bagaimana, yakin tujuannya buat memotivasi. Pasti. Silahkan kalau buat motivasi jadilah kita motivator yang baik. Ngomporin yang baik. Bukankah Allah mengatakan fastabiqul khairat? Iya. Boleh silahkan. Boleh ya, Ma? Dimulai juga dari kita dulu ya, Ma ya. Betul. Apalagi mencontohkan Tapi sesuatu jangan yang baik. hanya memposting. Si Anu hafal 1 juz hari ini. Nah gue hafal apa? Itu ibda binafsik. Kemudian dengan Tidak binafsi. Baiklah, kalau gitu jamaah jangan kemana-mana. Momen ini akan kembali menjawab pertanyaan dari Instagram maupun dari jamaah di studio. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Ya. Ada Jaro tadi yang mau ditanya, jadi Ya, silakan. ke jamaah dulu aja. Ke jamaah dulu aja. Oke, silakan jamaah yang mau bertanya ke Mama. Mangga. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ami dari Majelis Al-Mani Bogor. Mangga, Bu Ami. Galau dong, Ma. Ada apa, Bu Ami? Ini pengalaman ya, Ma. Iya. Kan saya sayang sama dia. Kan udah azan, udah qomat. Dia masih ngerokok, saya tegur. Udah, jangan ngerokok aja, matiin dulu, sholat dulu. Malah dia bilang apa? Gini, emangnya kamu udah benar? Hidup kamu udah pinter. Menegur-negur saya gitu. Saya tanya, Makasih ya, Ma. apa dia anak Anda? Bukan. Suami Apa dia keluarga Anda? Iya, keluarga saya. ya? Keluarga. Nah, keluarga dekat apa keluarga jauh? Keluarga dekat. Apa dia tinggal di rumah Anda? Iya. Oke. Yang namanya keluarga wajib kita sadarkan. Namun Allah berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Toha 132. Perintahkanlah semua keluarga kalian untuk sholat, tapi sabar. Ajakin. Kasih contoh. Doakan Bu Ami. Dia tidak juga mau, ya sudah, kewajiban kita 3 kali mengajak. Anda lihat Al-Baqarah 272. Laisa alaikum hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kamu yang berikan hidayah kepada seseorang, tapi akulah yang berikan hidayah. Kewajiban kita ngajak, berdoa sama Allah. Allah lah yang mukallibal qulub. Ya Allah, semoga dibalikan hati dia. Jangan bosan kita ajakin, tapi mungkin kalau udah beberapa kali, kalau dia bukan suami Anda, bukan anak-anak Anda, bukan keponakan Anda, saran saya udah stop. Yang penting doakan, semoga suatu saat dibalik hatinya oleh Allah, menjadi dekat dengan agamanya Allah. Begitu Bang. Ya, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ketika kita mengingatkan atau menasihati sebuah kebaikan, kemudian balasannya adalah, emang lu siapa, lu udah pinter, lu udah nasihatin gua. Emang lu udah hebat gitu. Cuman maaf, Gimana tuh? tidak boleh keluar dari mulut kita hukuman. Alah, nggak pernah sholat, lihat kayak gue rajin sholat. Neraka tempat tuh. Nauzubillah min dzalik. Yang berikan neraka atau surga hanya hak Allah. Jadi jangan kita menjudge seseorang masuk neraka, tidak akan diampuni oleh Allah. Karena Allah innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Kalau seandainya kita mengklaim kita pasti masuk surga, belum tentu. Kita tidak tahu bagaimana hati kita. Makanya kewajiban kita mengajak, mendoakan. Hasilnya serahkan kepada Allah. Kita jangan bilang gak bakal diampuni oleh Allah. Neraka tempat tuh yang berhak memberikan surga neraka. Mengampuni tidak mengampuni hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita minta kekuatan kepada Allah. Semoga dibalik hati orang tadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Bang. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita lanjut ke Instagram ya Mas Bedu. Ini dari Lilis Sri Wulandari. Sok. Assalamualaikum. Salam. Maaf Mah, galau nih Mah. Ayo, Saya naon, mau Lilis? tanya, Ya. saya punya tetangga nih, kalau baca Al-Quran bersuara. Mending kalau pelan Mah, ini suaranya keras sampai kedengeran. 7 pintu. Terus kalau habis sholat nih mukenanya nggak dilepas. Padahal ibu itu mau buang sampah. Nyapu teras, masih pakai mukena aja. Terus kalau ada saya nih baca Qurannya malah nggak bersuara. Tapi kalau nggak ada saya, baca Qurannya keras banget lagi Mah. Mana tuh Mah, orang kayak gitu gimana tuh Mah, mohon penjelasannya Mah. Wahai Lilis, perhatian. Telinga saya sangat jelas mendengarkan. Suara orang tadi kedengaran 7 pintu. 7 pintu. Anda jangan sendirian. Iya. Berunding pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk, keganggu nggak sama dia? Kalau keganggu bareng-bareng yuk ke rumah dia. Bareng-bareng ke rumah dia. Ibu maaf ya Bu, kita masing-masing punya kuping. Ibu silahkan baca Quran, tapi jangan gogorobokan, teriak-teriak. Karena kita juga baca Quran. 1. Kalau mungkin kita merasa tidak mungkin didengar karena orangnya galak, pamer, sampai buang sampah aja bawa pakai mukena, aneh kan? Buang sampah pakai mukena, bagaimana kalau mukenanya kena najis dari kotoran? Nyapu teras. Tiap RT, tiap RW punya kekuasaan buat mengayomi warganya. Lapor RT, lapor RW, kelakuan dia kayak begitu. Bukan hanya saya loh Pak. 7 rumah. Hampir 1 RT. RT lah yang menyelesaikannya daripada kita jadi berantem. Begitu Lis. Iya. Ya kan?
Jadi harus libatkan Orang lain. aparat Apalagi wilayah. itu 7 rumah. 7, 48. 28. Si beduk malu main gua aja lu. Bagaimana kalau seandainya Iya, kan terkadang nih ibu-ibu komplek, Nggak sempat. biasanya kan kalau di rumah pakai dasteran ya Bu ya, begini. Terus kadang paket, ngambil paket, langsung buru-buru pakai mukena keluar. Terus kebetulan ada sampah, terus dia buang. Jadi kebiasaan tuh kadang mukena dijadikan alat untuk ibu-ibu untuk menutupi pakaian Tidak rumahnya. bermasalah. Memang ada orang yang kebiasaan. Saya bilang sama jamaah, kita di rumah pakai daster naon. Iya. Rumah kita kok. Ada orang. Nggak masalah. Tapi di dekat di mana kita mau keluar kamar, keluar pintu, ada jilbab yang gampang dipakai kayak di set. Kalau ada paket, ada tamu, tinggal pakai doang. Tinggal pakai. Kata Zahra dan Beckham mukena teu naon. Kan kita bersih. Iya. Pakai mukena keluar doang ngambil paket. Ada sampah, jadi comot rumah gue. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baiklah Mama, terima kasih banyak Mama nasihatnya hari ini ya, Masya Allah. Nah jemaah tadi kita udah simak bersama ini mengenai tema kita, beramal, beribadah, hanya mengharap pujian. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk salah satunya ya. Seperti yang tadi Mama sampaikan, bahwa di setiap kita beribadah dan juga beramal soleh, jangan lupa untuk awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Dan ingatlah, liptigo imardotillah, karena semuanya kita lakukan hanyalah mengharap ridhonya Allah, bukan mengharap pujian manusia. Yuk kita berdoa bersama yuk agar kita terjauh dari sum'ah dan juga riya. Silahkan Mama. Yuk. Pemirsa juga ibu-ibu di studio, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadikan kami ahli ibadah, ahli muamalah, sebagaimana tujuanmu menciptakan kami di alam dunia ini ya Allah. Ya Allah, insya Allah kami beribadah sesuai dengan perintah Rasulmu. Kami pun bermuamalah sesuai dengan yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulmu. Sadarkan kami, semua yang terdapat dalam diri kami, semuanya adalah milikmu. Hanya Engkau titipkan kepada kami. Engkau amanatkan kepada kami, termasuk kami beribadah, termasuk kami bermuamalah, menolong, membantu orang lain. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami selama ini ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Bimbing kami di jalan-Mu yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah dari Majelis Taklim Al-Manik Bogor yang sudah hadir ke studio rumah Mama Dede. Dan apabila jamaah yang ada di rumah ingin hadir ke studio secara langsung, silakan hubungi akun Instagram kami di bawah ini di @rumahmamadede_tv1, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.